yang sekarang sedang tren, kita punya tambang nikel. Wah, nikel iya, sekarang nikel sedang jadi buruan dunia ini. Saya hadir dari sebuah kota yang menjadi masa depan dunia. Wah. Ya, saya klaim seperti itu. Karena kalau saya menyebut Kendari, siapa yang kenal Kendari? Tapi kasihan drivernya juga Pak Wali, nggak kenapa? bisa reimburse bensin. Oke kawan, inilah jumpa lagi di segmen ketiga dari Inilah Podcast. Kita masih dengan tamu spesial Pak Zulkarnain Qadir, Wali Kota Kendari, yang tadi sudah banyak bicara dan banyak bercerita juga kepada kita tentang perjalanan inspiratifnya sebagai seorang individu yang akhirnya mencapai prestasi yang luar biasa. Kemudian juga berbicara tentang apa visinya untuk Kendari, untuk Sulawesi Tenggara, dan bahkan untuk Indonesia. Nah, dari cerita-cerita hebat itu kita jadi banyak terinspirasi nih Pak Wali. Kita jadi banyak tahu. Jadi saya percaya pada satu premis ya, pada satu adagium. Katanya everything is a story. Segala sesuatu itu adalah cerita. Gitu. Betul, ya. Dan cerita ini ternyata bahan bakar untuk menggerakkan peradaban. Betul. Jadi Pak Wali tadi bercerita bagaimana perjalanan hidupnya, apa yang membuat Pak Wali terdorong untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Kemudian Kendari juga adalah cerita tersendiri. Mungkin Pak Wali ini waktunya untuk menceritakan Kendari supaya lebih dikenal oleh publik Indonesia, bahkan oleh dunia. Karena deposit nikel dunia itu bukan cerita untuk Kendari aja, bukan cerita untuk Indonesia aja. Bahkan sekarang Elon Musk aja lagi nyari ke bulan itu sama para inventor yang lain gitu. Mungkin harusnya ke Kendari dulu gitu. Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi kita begitu besar. Hanya saja memang dibutuhkan SDM yang punya komitmen, punya integritas, punya semangat nasionalisme ya. Sehingga tugas pemerintah sekarang membuka ruang. Makanya saya juga sering kali ditanya kira-kira seperti apa memandang Kendari ke depan dan seperti apa harusnya generasi muda ini mengambil peran. Jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa mari teman-teman generasi muda kita manfaatkan kesempatan ini. Dan saya kira ini waktu yang paling ideal untuk kemudian kita berperan. Kenapa? Saya melihat teknologi semakin maju. Sarana pendukung untuk kemudian bisa ke sana juga terfasilitasi secara terbuka. Kita juga sekarang berbisnis tidak hanya berpikir lokal ya. Artinya kalau kita punya produk kita bisa menjualnya langsung ke dunia. Jadi saya kira ini kesempatan paling baik untuk kemudian teman-teman generasi muda untuk mau mengambil bagian dan berperan secara lebih signifikan. Dan kalau saya melihat Kendari, insya Allah kami akan terus berbenah. Tugas kami melaksanakan peran-peran pemerintahan. Oleh karena itu sekarang kenapa tadi saya mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia Kota Kendari masuk sampai 5 besar nasional, karena memang kami sedang berusaha keras untuk menghadirkan sistem pelayanan yang lebih mudah buat masyarakat, lebih cepat, dan kalau bisa semurah mungkin, bahkan gratis. Ya. Jadi kita inginkan bahwa dengan begitu nantinya secara otomatis value daerah kita meningkat, orang begitu banyak masuk berinvestasi, kemudian datang untuk melihat potensi mana yang bisa dikerjasamakan, sehingga saatnya nanti potensi-potensi ini bisa kita hadirkan kepada publik, kepada masyarakat. Tadi kan Pak Wali bicara bahwa Kendari ini kota masa depan. Dan kalau kita bicara masa depan, tadi juga sudah disinggung, ini bicara masa depan tuh bicara anak muda. Karena masa depan itu milik anak-anak muda. Gitu ya. Dan saya yakin dengan kualitas SDM Kendari tadi yang diceritakan indeks pembangunan manusianya nomor 5 di Indonesia, itu pasti anak mudanya hebat-hebat. Apa yang selama ini sudah dilakukan di Kendari untuk memberi ruang, memfasilitasi, mendorong anak-anak muda supaya lebih bisa berkarya? Dan karena saya melihat anak-anak muda ini kan cuma satu problemnya, kesempatan. Ya, seringkali mereka punya banyak hal yang ingin diekspresikan, punya banyak hal yang ingin dikemukakan, tetapi kesempatannya yang terbatas. Oleh karena itu kami sebagai pemerintah khususnya di Kota Kendari membuka kesempatan itu. Kita ada Kendari Planner. Kita membuka ruang untuk kemudian seluruh
masyarakat khususnya anak muda untuk mau terjun ke dunia usaha. Karena kita butuh lebih banyak betul sekali. untuk ya kan salah satu indikator sebuah daerah itu maju kalau secara populasi masyarakatnya banyak terjun ke dunia entrepreneur. Jadi kita dorong seperti itu. Walaupun ini masih tahap awal, tapi kita berharap ini nanti bisa menjadi kesempatan buat anak-anak muda kita mengekspresikan. Belum lagi kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, yang kemudian anak-anak muda ini kan yang paling banyak di situ, paling banyak mengisi ruang itu. Nah, makanya kita dorong, kita fasilitasi. Kita juga saat ini sedang giat-giatnya menghadirkan ruang-ruang bagi anak-anak muda berekspresi. Kita sedang menyediakan taman kota yang kita beridentitas. Jadi kita sedang membangun, pemerintah kota sedang membangun Taman Kalosara. Kalosara ini simbol tradisi kultur masyarakat Kendari yang artinya persatuan. Nah, dengan ini kita berharap nanti semua potensi ini bisa disatukan, bisa dikembangkan di situ. Di situ tempat berekspresi nanti bakat seni, bakat olahraga, termasuk kita sediakan wifi gratis ya supaya anak muda nanti bisa mengembangkan seluruh potensinya di situ. Ini kesempatan ini yang kita hadirkan. Apakah anak-anak muda juga diberi kesempatan untuk terlibat di proses-proses pemerintahan gitu ya, bahkan memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam politik gitu. Eselon 2 termuda itu adanya di Kota Kendari. Ya, jadi kita mengangkat anak-anak muda untuk kemudian masuk berkiprah di pemerintahan. Walaupun tentu bukan berarti bahwa yang senior berarti tidak ya, karena pengalaman juga penting. Kita mengawinkan ini antara pengalaman yang senior dan kemudian kita menghadirkan anak-anak muda dengan semangatnya, dengan dengan visi yang kemudian memandang masa depan berbeda. Karena kan sekarang kita nggak bisa lagi mendikte anak-anak muda kita dengan konsep masa lalu, karena mereka melihat masa saat ini dengan masa depan itu dengan pandangan berbeda. Oleh karena itu saya bilang beri kesempatan. Nah, saya merasa representasi untuk kemudian menghadirkan itu, baik itu lewat pemerintahan maupun lewat stakeholder yang lain. Makanya tadi saya bilang dunia usaha kita buka, kemudian di pemerintahan juga kita hadirkan generasi-generasi muda yang mungkin punya semangat lebih besar dan punya motivasi juga lebih besar, mungkin juga lebih fresh, tidak ada beban masa lalu gitu ya, tidak terbebani dengan hal yang mungkin membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang lebih bagus gitu. Mungkin ini berkah dari punya pemimpin daerah yang masih muda juga gitu ya, karena Pak Wali ini masih muda juga, 42 tahun, usia muda gitu ya. Dan juga tadi terlihat sekali visi dan semangatnya memberi ruang untuk anak-anak muda, bukan hanya dalam hal ekonomi, dengan mengembangkan wirausaha baru, tapi juga aspek kesenian dan kebudayaan juga difasilitasi, bahkan ruang untuk berkiprah dalam politik dan pemerintahan juga ada. Eselon kedua termuda di Indonesia katanya dari Kendari. Nanti mungkin bisa kita undang juga ke inilah.com suatu saat. Nah, kita bicara anak muda, masa depan, kemudian visi Indonesia masa depan. Apa langkah berikutnya dari seorang wali kota Kendari untuk Indonesia? Mas Fad, saya meyakini bahwa hidup ini kan sudah ada yang mengatur ya. Termasuk saya juga sekarang di posisi ini tidak pernah memimpikan. Sehingga kalau saya, tugas kita adalah menunaikan apa yang sekarang menjadi amanat kita. Biarlah Allah nanti, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengantarkan kita pada takdir-takdir selanjutnya. Karena kita tidak akan bisa bertemu dengan takdir kita selanjutnya kalau tanggung jawab amanah yang ada saat ini kita tidak selesaikan dengan baik. Karena orang punya akan ada kesan bahwa yang bagaimana mau melaksanakan amanah selanjutnya kalau amanah yang sekarang saja terbengkalai, kan seperti itu. Sehingga saya sekarang fokus dengan tugas di pemerintah Kota Kendari memastikan agar amanat yang masyarakat Kendari percayakan kepada saya di masa 2017-2022 ini betul-betul bisa kita antarkan dengan baik, sehingga ya Kendari bisa jauh lebih maju, Kendari bisa lebih dikenal, tidak hanya secara nasional, tadi juga mungkin secara internasional, sehingga investor datang masuk. Tetapi saya mensyaratkan, Mas Fad, ketika investasi masuk di Kendari, saya mensyaratkan dua hal. Apa itu, Pak Wali? Yang pertama, pastikan masyarakat Kendari tidak jadi penonton. Ya, libatkan mereka, baik itu mungkin sebagai tenaga kerja maupun bermitra secara bisnis, supaya pengusaha-pengusaha kita di tingkat lokal itu bisa naik kelas. Yang mungkin sebelumnya UMKM bisa naik kelas menengah, dan bahkan mungkin bisa nanti menjadi pengusaha-pengusaha yang skala besar yang mungkin bisa tampil secara nasional. Saya mensyaratkan itu supaya bisa bermitra, karena ya
kita juga tidak bisa tertutup. Kita tidak bisa menutup diri dari luar, orang akan masuk ke daerah kita. Sebaliknya, kita juga harus bisa membuka diri dan mau meningkatkan kapasitas. Sehingga inilah yang menjadi konsep kita, sehingga kita berharap Kota Kendari nantinya bisa betul-betul bisa tampil secara nasional dan bisa berkontribusi secara signifikan, baik secara ekonomi, budaya, kemudian juga bisa memberikan contoh-contoh bagaimana pemerintahan itu kita kelola dengan konsep kekinian, ya, dengan berbasis elektronik, bagaimana pelayanan bisa lebih mudah, bisa lebih lancar, bisa lebih murah, dan inilah harusnya tugas pemerintah, dan harus dimulai dengan mindset pelayanan tadi. Luar biasa. Ya. Kawan, inilah kita sudah tiba di segmen akhir dan di penghujung. Satu kehormatan dan kebanggaan tersendiri buat saya dan teman-teman inilah.com. Saya juga seperti itu. Kedatangan Wali Kota Kendari, Pak Zulkarnain Qadir. Kita masih menunggu kiprah-kiprahnya ke depan. Amin. Meskipun tadi diserahkan kepada takdir, tapi takdir baik itu katanya harus dijemput juga, Pak Wali. Betul, dan biarlah nanti inilah.com yang menceritakannya. Dan karena kita ingin menjadi inspirasi, ingin menjadi titik tengah dan titik cerah untuk Indonesia masa depan. Terima kasih sudah hadir di Inilah Podcast. Sama-sama, Mas Fat. Terima kasih teman-teman. Kita tiba di segmen akhir. Saya ada sedikit oleh-oleh untuk Wali Kota Kendari dari teman-teman inilah.com, bisa diambilkan. Nah, ini biar nanti masyarakat Kendari mengunjungi inilah.com. Karena inilah.com ini juga satu platform inovasi media yang ke depan ingin menceritakan kisah-kisah baik untuk Indonesia. Waduh, spesial terima kasih untuk Pak Zulkarnain. Kehormatan buat saya, Mas Fat, untuk kemudian bisa hadir di markas inilah.com yang menjadi titik tengah dan titik cerah Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Zulkarnain Qadir. Sampai jumpa di Inilah Podcast berikutnya. Berhasil bersama saya Fad Padepi dan juga dengan tamu-tamu lain yang makin luar biasa dan lebih luar biasa. Tapi yang kali ini hadir juga tidak kalah luar biasa karena sudah memberi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.